Halo, jadi hari ini aku cuma mau kasih gambaran aja yang udah aku lalui, terutama sebagai anak gastronomi jurusan restoran. Dan selama 1 tahun ini aku puji Tuhannya udah dapet choice, yeay. Dan nilainya bagus, puji Tuhan. Dan ini biar kalian ada gambaran aja dan buat dokumentasi aku juga pribadi, biar kalian tahu kayak apa aja sih yang aku pelajari selama di sekolah 1 tahun ini, nilai-nilai apa aja yang harus aku tuntasin gitu untuk choice-nya. Nah, jadi kemarin itu aku nerima choice ini. Jadi ini Jahreszeugnis der Berufsschule. Jadi sekarang itu kan kalau restoran itu per tahun angkatan aku, kurikulum aku tuh udah baru. Jadi sekarang namanya itu lebih panjang. Untuk anak restoran tuh namanya Fachmann oder Fachfrau für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie. Jadi kayak mencakup event organizer juga, mungkin bisa dibilang ya Veranstaltungsgastronomie. Tapi ini aku kasih tahu, aku udah nanya sama wali kelas aku kayak apa sih yang membedakan sama yang ajubi tahun sebelumnya, si jurusan restoran ini kenapa namanya berubah, kenapa kurikulumnya berubah. Dan ya wali kelas aku bilang ya sebenarnya nggak ada yang dominan gimana berubahnya, cuma ya perubahan nama, lebih ke perubahan nama, dan job desk-nya mungkin agak lebih komplisit atau kayak lebih luas sedikit mungkin. Tapi ya itu sih. Nah, ini juga sebelum aku kasih tahu apa-apa aja yang dalam checklist ini, jadi share dulu aku selama 1 tahun itu udah di divisi apa aja. Jadi kebetulan aku tuh dapat hotel yang kayak kita itu Uberal atau Allgemein gitu. Jadi even kitanya jurusan hotel, restoran ataupun koki, kita tuh di situ di hotel aku, mungkin hotel beberapa orang lain juga gitu, ada beberapa. Jadi kayak kena semuanya abteilungnya atau divisinya. Jadi kayak aku pribadi sejauh ini aku servis sih, lebih dominannya memang sesuai jurusan yang aku ambil. Sebenarnya aku harusnya waktu itu servis 6 bulan. Setelah itu lanjut ke lager. Lager itu kayak lebih ke waren atau Lieferung, pengiriman barang, terus kita kayak sortir barangnya gitu-gitu kan. Tapi sayangnya waktu itu aku dibilang sama atasan aku yang servis, dibilang kamu tetap aja di servis karena kamu juga jurusannya restoran, dan di lager itu lebih dibutuhkan cowok gitu, ngangkat-ngangkat barang sih memang lebih dominannya. Jadi aku ngelewatin lager, jadi ya aku lebih di servis. Dan selama di 1 tahun ini aku udah belajar di buffet, jadi aku udah di Frühstück, udah di Abendbrot, bahkan puji Tuhan juga fine dining udah. Jadi selama setahun ini aku udah di tiga-tiganya. Aku paling suka fine dining sih, memang kayak lebih belajar banyak, lebih berbobot aja gitu. Kayak aku belajar tentang Vorspeise, Zwischengericht, Hauptspeise, dan Nachtischnya, semuanya itu lebih detail, itu di fine dining belajarnya. Dan juga untuk wine Grapen, so weiter, semacamnya gitu, itu lebih dapat di fine dining sih ilmunya. Dan sekarang aku lagi dapat divisi dapur itu berat, jujur berat. Kayak kita harus cepat, kita harus kayak wow, tamu, terutama ini lagi summer ya. Summer tamu hotel aku tuh 500-an nyampe. Dan bayangin kayak kita kerja itu ngasih makan 500 orang itu, jadi harus ngupas nanas lah, ngupas melon, bla bla bla, motong-motong keju, bla semuanya. Dan ya itu aku lagi ngejalanin kusya. Jadi durasinya kalau di abteilung di jadwal aku itu aku harus ngejalanin sampai Oktober. Ya, sampai Oktober. Terus aku balik lagi servis, terus aku ada abteilung lagi Skybar, karena hotel aku juga punya kayak rooftop bar gitu. Dan ya tanggal 14 Juli kemarin, kayak kalau nggak salah, ya benar 14, aku lulus. Kami udah bagi rapor gitu. Bisa bilang ini kayak rapor sih, karena di sini kayak
Iya, di data kita. Terus di belakang itu kayak noten. Sini aku kasih tahu yang kita pelajari di anak gastro ya. Ini bukan cuma anak restoran, tapi anak HOVA juga. Iya, masih sama. Kalau tahun pertama kurang lebih sama banget sih. Karena teman aku, bahkan aku di satu kelas kan dengan anak jurusan restoran juga. Salah, jurusan hotel. Jadi kami kayak masih bisa di satu kelas kan dulu di tahun pertama, karena ya gastronomi pelajarannya masih sama, belum yang terlalu intunya ke jurusan itu. Jadi ini kami dan naik tahun kedua, jadi kami harus pisah kelas, jadi benar-benar yang kayak fokus ke jurusannya. Jadi kayak nanti aku kelas baru emang anak-anaknya isinya ya anak-anak Fachkraft, sistem gastronomi, atau ya kayak aku restoran Fachman, restoran Fachfrau. Terus anak-anak hotel punya kelasnya sendiri, anak aku punya kelasnya sendiri. Jadi di tahun pertama itu, sorry kalau suara kecil atau terlalu cepat ya pokoknya gitu. Jadi yang pertama kita tentu aja ada Deutsch, jadi pelajaran bahasa Jerman. Kalau aku bilang berdasarkan pengalaman aku selama di sekolah, itu tuh Deutsch-nya dibilang level basic iya, tapi B1 juga iya. Kayak kita ya belajar pas di les, pas di tempat kursus persis itu dipelajari lagi di sekolah, kayak preteritum, perfect, ya membentuk sebuah kalimat gitu-gitu. Itu kita pelajari lagi di sekolah yang lebih ke arah bidang kita. Jadi contohnya kayak anak hotel pasti harus bisa nulis surat. Nah itu dipelajari di pelajaran Deutsch ini. Terus juga kayak Zutaten, resep gitu-gitu. Kita juga belajar apakah pakai perfeka, preteritum, dan semacamnya gitu. Itu Deutsch-nya lebih ke arah situ gitu. Tapi ya B1 sih kalau menurut aku itu. Terus di sini aku ya puji Tuhan dapat nilai 2. Oh ya, jadi di Jerman itu note itu semakin kecil angkanya semakin berarti itu besar nilainya gitu. Jadi kayak di sini nilai 1 itu artinya 100. Jadi levelnya 1 sampai 6. Yang paling bagus 1, 2 itu kayak 80, 90 sekitar segitu, 30 dan nilai 3, note 3 itu artinya nilainya oke, pas-pas atau cukup lah, tuntas kayak 60-70 sekitar kisaran segitu. Terus kalau makin 4 sampai 6 itu nilainya rendah. Ini aku semuanya puji Tuhan dapatnya nilai 2, happy banget. Bahkan kemarin HRD aku juga kayak bangga. Dan aku juga failed stundanya 0, jadi aku emang selalu hadir sekolah ya, rajin sekali, karena saya lebih enak aja sekolah gitu, walaupun bosenin sih sebenarnya kayak pelajaran SMA mungkin dibilang, atau ya basic sih mungkin karena masih tahun pertama ya, jadi gitu. Dan aku ada nilai 3, tapi itu cuma 1 untungnya ya. Ini setelah Deutsch tadi ada pelajaran Sozialkunde urutan nomor 2. Sozialkunde itu kayak hukum Vertrag gitu-gitu, kayak aturan regel selama di Jerman, seperti apakah Arbeitsvertrag ini berlaku, gimana kalau mau Kundigung dan semacamnya. Pokoknya hukum-hukum yang berlaku mengenai tentang pekerjaan kita juga, tentang Ausbildung kita juga, dan hak-hak yang bisa kita hak dan kewajiban yang harus kita lakuin gitu. Itu Sozialkunde namanya. Terus lanjut ada filosofi. Filosofi ini aku juga ya kurang gimana gitu, karena ini kami juga waktu itu belajarnya rada jarang ya, karena gurunya sempat sakit lama, jadi kayak kami di Jerman tuh kayak gini, ya udah dilewati aja gitu, pelajarannya diganti sama pelajaran lain. Jadi selama ada beberapa minggu nggak belajar filosofi lagi, kayak udah lama gitu. Dan enaknya filosofi ini waktu itu kayak lebih ke Meinung atau pendapat kita, jadi kita kayak lebih beropini gitu, dan gurunya juga bilang kayak nggak ada benar nggak ada salah, jadi ya gitu. Filosofi 2 nilaiku. Lanjut ada sport. Nah sport ini enak tapi kadang mager gitu. Jadi
sport awal-awal banget itu kami ada lapangannya, tapi makin udah mau ke tahun akhir gitu, tahun pertama di akhir-akhir kami itu pakai fitness centers. Mungkin kalau tiap sekolah beda-beda ya gimana. Tapi sport ya kalau menurut kita itu kayak ya udah sport biasa kayak anak sekolahan, cuma lebih kayak ke gym, fitness gitu-gitu. Dan kita nggak perlu bayar sih. Waktu itu kami udah ada 1 bulan selama show block itu kami di fitness center mulu dan nggak ngeluarin biaya sama sekali. Udah itu, nah tahun pertama tadinya ada bahasa Prancis, tapi makin kesini ya guru-guru kami itu banyak yang pensiun, jadi berkurang, jadi kayak ya udah mata pelajarannya ada yang kurangnya. Dan Prancis itu kan nggak terlalu gimana-gimana juga sama kedepannya gitu kan. Ya, untuk gastronomi di bidang kami gitu, jadi ya udah kami nggak ada lagi bahasa Prancis. Sempat ada waktu itu, sempat lanjut di sini itu tadi ya aku bahas Deutsch, Sozialkunde, filosofi, sport. Empat-empatnya ini di sini dikategorikan berufsübergreifender Lernbereich. So oke, next lanjut. Ini ada bagian dimana detail tentang pekerjaan kita. Berufsbezeichnender Lernbereich. Jadi itu kalau di sekolah dibagi menjadi LF1, LF2, LF3, LF4, und LF5. Jadi kita ada 5 mapel dimana ini lebih detail tentang pekerjaan kita di gastronomi ini. Kalau yang tadi kan kayak ya allgemein gitu ya, Deutsch, Sozialkunde, filosofi, sport. Nah yang ini LF ini Lernfeld, jadi disingkat LF ya. Jadi dari 1 sampai 5. Jadi LF1 itu kalau aku bilang itu kayak mirip sama Sozialkunde, cuma bedanya di sini kayak kita lebih tahu tentang peran kita itu harus gimana sebenarnya di betrieb kita itu apa, terus dan juga presentasikan betrieb kita gitu ya, mengenai perusahaan kita sendiri, hotel kita ya, apakah sudah memenuhi hal-hal yang seharusnya, contohnya kayak tentang prinsip ekonomis, tentang multrenungnya, semacamnya yang mempresentasikan betrieb kita gitu. Terus ada LF2. LF2 ini kalau dibilang itu lebih kayak ya Lieferung, Warenbestellen, jadi kayak tentang barang-barang. Jadi sini juga ada matematikanya di LF2 ini. Jadi kayak kita hitung-hitungan kalau misalnya Lieferung datang atau tentang pesan barang, nah itu disitu hitung-hitungannya. Jadi ada Warenbestellen, Annehmen, Lagern, und Pflegen, itu termasuk dalam LF2. Terus yang ini nih, nilai aku yang paling rendah itu 3. Itu Kusya, jadi inner Kusya Arbeiten ya, karena Kusya jujur berat dan complicated karena juga bahasanya sudah beda. Kayak kalau kita menggoreng itu fritieren ya, ada lagi nanti istilahnya lain lagi. Kalau motong ada yang schneiden, abschneiden. Jadi kalau aku bilang jujur aku salut sama Nakoh ya, karena kosakatanya udah beda lagi gitu loh, kayak lebih luas lagi, lebih pokoknya yang kita jarang dengar itu di bagian Kusya lah gitu. Tentang gizi itu juga di LF3 ini di temanya Kusya pokoknya. So aku dapet 3 ya, 3 ausreichend sih pokoknya levelnya itu. Nanti aku tulis 1 itu sehr gut, 2 itu good, 3 itu befriedigend. 3 itu ternyata masih memuaskan. Aku salah dari tadi aku ngomong 3 itu kayak pas poin, ternyata 3 itu masih memuaskan. 4 itu ausreichend, 4 baru cukup. Terus 5 itu kurang, 6 itu ungenügend. So jadi itu udah, itu lanjut ada pelajarannya karena aku restoran ya. Ini LF4 ini ya tentang Vorbereiten di restoran, Pflegen, cara ngelayani guest dan semacamnya ya begitu. Dan ada lagi LF1, ini juga sebenarnya mirip sama LF4, cuma
2 kali gitu. Dan ya ini kayak di sini bilang gas bezogenan service in restaurant durchführen. Saya caranya menghandle tamu juga. Cuma kalau yang Elsevier kayak lebih for Brighton-nya, kayak kita lebih belajar bestek, alat makannya, flagonnya, ukuran meja dan lain-lain. Terus LF5-nya ini kurang lebih sama juga, servisnya gimana. Iya gitu sih. Kalau bilang mirip banget bahkan pelajarannya nih. Udah itu ada Fremdsprachenunterricht ya, English satu-satunya dari semua mapel ini yang dapat nilai 1 adalah English, karena English basic juga. Dan ya kayak kami pernah belajar bahasa Inggris yang kayak kalau misalnya nerima telepon dari tamu gimana, nah cara jawabnya dan sebagainya, begitu sih. Udah deh gitu aja. Di sini depannya itu kayak ada Versuchte Unterrichtsstunden. Kayak di sini kita dikasih tahu kamu apa pernah sakit, pernah bolos, dan aku nolak dua-duanya. Jadi kayak di situ HRD aku waktu aku minta tanda tangan juga dia kayak amazed gitu ya, kayak karena aku ngerasa aja kayak kita harus leader nih, semua bolos-bolos atau cabut pelajaran gitu, kayak ya gimana ya, kayak ini kan bukan bahasa utama. Dan kayak aku ngerasa kayak ya mungkin tanggung jawabku dan aku harus memang fokusku lebih besar. Jadi ya gitu, hadir selalu. Pokoknya kalian juga harus hadir selalu sih saran aku. Udah deh gitu aja. Jadi aku nggak tahu, semoga bermanfaat ya, atau cuma untuk kalian penasaran doang nih dan terjawab apa aja. Mungkin di sekolah orang lain ya kurang lebih sama sih mungkin overallnya pelajarannya, dan ya begitulah. Dah, terima kasih udah menonton, thank you for watching.